You everyone, welcome back again with me Fahim dalam program Masih Misteri. Program yang membahas dan menceritakan kepada kalian tentang cerita rakyat, mitos, legenda yang menyebar luas di seluruh kalangan masyarakat. Nah, kali ini kita akan membawakan tentang kalimat-kalimat terlarang yang mitos kalau diucapkan bakal berbalik ceritanya. Nah, sebelum itu, intro dulu. Nah, kita akan memulai dengan beberapa kata-kata atau kalimat terlarang di Indonesia. Kalimat ini merupakan kalimat yang terlarang katanya bagi para pekerja-pekerja medis, baik di rumah sakit, puskesmas, ataupun di klinik. Yang biasanya mereka menyebut, kok sepi ya hari ini? Nah, itu sangat pantang diucapkan bagi mereka. Kalimat sakral tersebut bisa mendatangkan pasien mendadak lebih banyak dan tenaga kesehatan bakal kewalahan. Dan ini sudah terbukti dan banyak saksinya di beberapa tempat katanya. Terus ada lagi kalimat yang pantang untuk diucapkan bagi pekerja bank atau bagian customer service, CS atau apalah gitu yang biasa tempat orang ngantri gitu. Jadi paling pantang untuk mengatakan, hari ini kok tidak banyak antrian ya katanya. Nah, kalimat ini sakral diucapkan dan membuat bank ramai dengan customer apabila mengucapkan kalimat tadi. Terus ada lagi yang ketiga, biasa di jalan nih, di jalan raya, tol, atau di jalan lah gitu. Kok hari ini jalannya lancar ya? Biasanya macet gitu. Nah, kalau kalimat ini diucapkan biasanya berbanding terbalik. Dan biasanya tiba-tiba jadi ramai, padat, dan macet. Dan penyebabnya tidak jelas kadang. Makanya ini disebut kata-kata sakral. Terus ada juga beberapa kalimat yang terlarang dan tidak boleh diucapkan di lokasi-lokasi wisata. Pertama, dilarang mengucapkan kata lada. Lada di Goa Jepang dan Goa Belanda. Nah, menurut cerita, salah satu larangan yang cukup populer ketika berkunjung ke Goa Jepang dan Goa Belanda adalah pantangan mengucapkan kata lada. Para pengunjung harus sangat berhati-hati dalam berbicara ke tempat-tempat ini termasuk menyebut kata lada. Menurut mitos masyarakat setempat, kata tersebut berkaitan dengan nama seorang tokoh yang dihormati yaitu Eyang Lada Wasesa. Nah, jika seorang nekat mengucapkan kata lada, konon akan mengalami kejadian-kejadian aneh dan mistis gitu. Jadi bisa jadi tiba-tiba jatuh, merasakan hawa yang membuat bulu kuduk merinding, sampai paling parah ya sampai kerasukan gitu. Terus ada lagi kepiting dan onyot, lokasinya yaitu di Gunung Krakatau. Jadi warga sekitar percaya jika ada yang menyebut kepiting saat berada di daerah tersebut, maka mendapatkan kemalangan. Uniknya, warga sekitar mengganti nama kepiting dengan sebutan kerbau. Jadi mungkin mereka ganti nih daripada bahaya. Jadi kalau lihat di, oh kerbau. Nah, yang di tanah mungkin oh kepiting katanya gitu deh pokoknya. Terus masih di tempat yang sama, jika menemukan rumput liar disebut dengan oyot, maka tidak boleh menyebutkan namanya, tetapi diganti dengan kesara, yaitu tali kekang untuk kerbau. Apabila hal tersebut dilanggar, maka ada saja kemalangan yang akan terjadi seperti sakit perut, kehilangan perahu, dan lain sebagainya. Terus menyebutkan kata kucing di desa Cipancar, Sumedang. Tidak boleh masyarakat menyebutkan nama kucing atau ucing, karenanya ada larangan dari karihun atau leluhur yang dulunya mempunyai nama belakang ucing. Jadi apabila tidak menuruti perintah karuhun, maka dipercaya akan mengalami peristiwa-peristiwa aneh gitu. Maka masyarakat setempat mengganti nama kucing itu dengan nama enyeng. Nah, pasalnya oleh masyarakat Cipancar, kucing diperlakukan sebagai binatang yang sangat disakralkan. Ini terbukti nyata dengan adanya upacara pemandian kucing. Jadi kucing di sana mungkin dimandiin supaya bersih gitu, karena termasuk binatang suci yang dilakukan oleh masyarakat setempat, khususnya apabila terjadi musim kemarau yang berkepanjangan di desa tersebut. Bahkan si kucing diarak memakai kurung, kemudian oleh masyarakat setempat kucing disirami, tetapi upacara ini sekarang sudah tidak dilakukan lagi. Upacara ini hanya berlangsung sampai generasi ke-14 dan untuk generasi yang sekarang, upacara tersebut tidak dilakukan lagi. Makanya mereka nampaknya lebih mendekatkan kepada masalah agama, yakni melakukan sholat istiqoroh. Terus menyanyikan gugur bunga di kampus UGM. Jadi di Universitas Gadjah Mada merupakan salah satu kampus tertua yang ada di Indonesia ya. Sebagai kawasan tergolong rimbun, tak salah memang kalau kawasan ini cukup terkenal angker gitu.
Jadi di sebuah jalan melingkar dekat beringin besar, lokasinya yaitu di dalam universitas dengan pepohonan sekitarnya yang membuat suasana cukup merinding gitu. Jadi ranting dan dedaunan ini seolah memayungi kita gitu. Jadi seringkali bulu kuduk merinding ketika melewati jalan tersebut. Jadi banyak yang mengalami kejadian ganjil di tempat ini, termasuk adanya mitos nyanyian gugur bunga di tempat ini. Gugur bunga merupakan lagu atau himne penghormatan untuk para pahlawan yang telah meninggal. Nah, konon jika kamu menyanyikan lagu gugur bunga di tempat ini pada saat malam hari, kamu akan didatangi oleh hantu penunggu bundaran teknik, katanya. Jadi, ia akan menampakkan diri padamu dengan wujud yang menyeramkan. Untuk ciri-cirinya, mereka akan datang dengan bau harum. Jika aromanya dekat, berarti hantu itu agak jauh. Jika aromanya perlahan menghilang, tandanya ia justru sudah ada di belakangmu atau membonceng motormu tanpa kamu sadari. Jadi seperti itu. Terus, nama hewan di puncak Gunung Hibata, Gorontalo. Jadi, di puncak Gunung Hibata yang berlokasi di Kabupaten Bone, Bolango, Provinsi Gorontalo, merupakan salah satu tujuan wisata. Namun ternyata ada pantangan bagi pengunjung yang menikmati keindahan alam di sana. Pantangan itu adalah tidak menyebut nama-nama hewan tertentu saat berada di sekitar atau di puncak Gunung Hibata ini. Jadi di sekitar Gunung Hibata, pengunjung tidak bisa menyebut nama sapi, anjing, kucing, dan juga kambing. Jika melanggar, maka langit yang cerah akan berubah menjadi gelap dan disusul dengan hujan serta angin kencang. Jadi di puncak gunung ini atau di wilayah di desa ini dilarang untuk menyebutkan nama-nama hewan. Mungkin mereka mengganti nama hewan seperti di lokasi-lokasi tadi. Terus juga ada mitos nih di beberapa di Indonesia, mitos-mitos lain atau yang sering diceritakan oleh orang tua, nenek kepada kita gitu, yaitu mitos ketika kupu-kupu masuk rumah. Jadi orang percaya jika kupu-kupu masuk rumah itulah tandanya kita akan kedatangan tamu. Mungkin di tempat kalian sering mendengar cerita ini kan, atau yang punya cerita lain kalau kupu-kupu masuk rumah bisa tulis di kolom komentar gitu. Terus mitos burung gagak jika berada di atas rumah. Jadi burung gagak akan terbang atau berputar di atas rumah atau bertengger menjadi tanda bahwa seorang penghuni rumah akan sakit parah bahkan meninggal dunia gitu kabarnya. Burung gagak sering dikaitkan dengan erat dengan kesialan. Bahkan ketika burung gagak bersuara gitu, sering ditandakan bakal ada bencana yang bakal datang. Terus mitos di Indonesia ketika menabrak kucing. Mungkin ini sudah familiar kan? Ketika menabrak kucing, jika kalian tidak menguburnya, maka akan mengalami kesialan yang berkepanjangan gitu. Beberapa cerita ini sudah terbukti, bahkan di sekitar diri saya sendiri gitu. Beberapa teman yang menabrak kucing dan tidak menguburkannya mengalami sial gitu. Jadi ya silakan kalian percaya atau tidak gitu. Terus mitos di Indonesia mungkin ini sudah sangat dilupakan ya. Mungkin ini sudah sangat bergeser gitu ya. Mungkin nggak terlalu dipercaya lagi, yaitu mitos makan di depan rumah. Nah, sekarang kan kaum ibu-ibu sering bergosip dan juga makan di depan rumah-rumah mereka gitu. Jadi mitos ini mungkin sudah dianggap nggak terlalu relate di zaman sekarang gitu. Yaitu menurut mitos Jawa, di depan rumah ketika kita makan, maka akan mengurangi rezeki atau menyebabkan kesialan. Di luar mitos yang ada, maka di depan rumah memang merupakan aktivitas yang terbilang cukup tidak sopan juga. Sebenarnya seperti itu. Tapi sekarang kan bisa kita lihat sendiri, kadang anak-anak, bahkan orang tua pun kadang sambil bercengkrama, mereka juga sambil makan gitu di depan rumah. Jadi sudah tidak terlalu relevan untuk sekarang. Terus mitos di Indonesia kalau nyapu tidak bersih. Nah, ini sering diceritakan di kalangan masyarakat, apalagi untuk kaum perempuan. Jika menyapu tidak bersih, maka akan mendapatkan suami yang berewokan. Nah, di zaman sekarang, ya mungkin kaum perempuan malah pengen nyapu yang tidak bersih. Karena kenapa? Kalian bisa lihat sendiri kaum berewok-berewok yang di luar sana itu seperti apa. Bahkan ya sudah menjadi hal yang style yang sangat dibilang cool gitu untuk cowok yang punya berewokan gitu katanya. Nah, makanya ya mungkin ini penyebab kaum perempuan yang nyapunya tidak bersih atau malas nyapu gitu, biar dapat suami atau calon suami yang berewokan gitu. Terus mitos duduk di atas bantal. Nah, ini sering sekali nih. Bila duduk di atas bantal, kamu akan bisul. Mungkin dari kecil sampai dengan sekarang, orang tua sering melarang kita untuk jangan duduk di atas bantal dan menyebabkan bisul. Memang ada yang terbukti benar, ada juga yang terbukti salah. Tapi teori saya sendiri mengatakan kenapa tidak boleh duduk di atas bantal,
Dikarenakan bantal adalah posisi kita, posisi tempat kepala kita ketika tidur. Jadi sangat tidak sopan gitu dilihat ketika bantal dikondisikan untuk diduduki gitu. Pokoknya seperti itulah mungkin tanggapan saya. Memang ada bantal untuk duduk untuk orang-orang ambeien, tapi kan posisi penggunaannya juga beda. Namanya juga beda. Pokoknya seperti itulah. Terus mandi di malam hari. Nah, sekarang juga mungkin di kota-kota besar, termasuk saya sendiri, bahkan kita nih pulang dari liputan atau pulang apa, sering mandi kadang jam 1, jam 2, bahkan jam 12 gitu. Jadi kalau mandi di malam hari bisa menyebabkan rematik. Dan dokter juga, kalau nggak salah ada dokter yang mengatakan kalau tidak ada hubungannya dengan rematik kalau mandi di malam hari. Terus juga bisa mengundang makhluk halus. Nah, mungkin ini bisa nih kalau yang mandinya di kali gitu. Kalau yang mandinya di kamar mandi ya mungkin kalau dia berani ya sah-sah aja gitu. Makanya seperti itulah. Terus ada membuang air panas mendidih. Nah, ini paling sering nih dikatakan. Belum lama ini juga salah satu kru kita, waktu itu saya membuang air panas di wastafel, dia mengatakan jangan sering buang air panas di wastafel, nanti kesiram yang lain katanya. Jadi kalau membuang air panas diantaranya membuang ke WC atau ke selokan bisa bernasib sial. Jadi dilarangkan untuk membuang air di WC atau di air panas di WC atau di wastafel, seperti itulah ceritanya. Terus gigi copot. Nah, ini paling sering nih ketika kita masih kecil, mungkin masih SD. Ketika gigi kita copot, yang bagian atas harus dibuang ke bawah, yang di bawah harus dibuang ke atas genteng gitu. Katanya biar gigi kita supaya cepat tumbuh kembali. Padahal mungkin di kesehatan sendiri itu nggak ada bukti yang benar gitu. Cuman ini dipercaya oleh masyarakat kita di Indonesia. Nah, memiliki pensil berukuran mini. Kalian mungkin sering nih, karena menghemat uang jajan, pensil kadang diraut sampai kecil, mungkin seukuran kelingking ini dan masih dipakai. Konon katanya, mitosnya kalau memiliki pensil berukuran sampai seukuran kelingking, itu sama saja mendoakan orang tua kita meninggal gitu. Nah, sering banget pas SD gitu kan, di sekolah sering dikatakan oleh teman-teman kita gitu. Terus yang mitos yang paling populer nih, yang sering saya terapkan di hidup nih, salah satunya itu mengantongi batu ketika tidak tahan lagi buat buang air besar. Nah, ini paling sering nih. Jadi ketika kalian kebelet atau sudah tidak tahan lagi untuk buang air besar, kalian sering nih mengantongi batu. Batu digenggam atau dimasukkan ke dalam kantong celana kalian. Nah, ini sebenarnya bukan mitos, tapi lebih ke kalian memberikan sugesti. Ini saya sudah pelajari ketika kuliah ya. Jadi ini kalian memberikan sugesti agar ya tidak sakit perut lagi gitu. Sebenarnya nggak ada masalah di batunya atau mengantung itu sugesti yang kalian berikan kepada pikiran kalian. Nah, makanya kalau mitos ini ya sekarang kalau kita sudah dewasa ya nggak terlalu relate lagi. Kita sudah tahu apa yang membuat memang sakit perutnya tiba-tiba hilang karena kita memberikan sugesti ke pikiran kita gitu. Jadi tidak sakit perut gitu. Mungkin ini salah satu mitos yang paling populer di Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, di tempat kita nih, di lokasi Lebong TV ini, yaitu kata-kata terlarang atau mengucapkan sesuatu terlarang di salah satu lokasi. Lokasinya itu lokasi wisata Danau Tes. Mungkin kalian bisa cek di Google Map kalian apabila yang berada di luar Provinsi Bengkulu. Di Danau Tes ini konon katanya bersemayam ular kepala 7. Nah, kita punya cerita ular kepala 7. Mungkin bisa kalian cek di sini ya. Di sini apa di sini? Sini nanti. Cerita tentang ular kepala 7. Nah, jadi ketika kalian menyebutkan nama atau seolah-olah memanggil atau mengucapkan kata ular kepala 7, maka dipercaya oleh masyarakat sekitar Danau Tes, ular kepala 7 akan menampakkan diri. Nah, apabila ular kepala 7 memperlihatkan dirinya kepada kalian dengan bentuknya yang banyak, bentuknya sudah kita ceritakan di sini, apa saja bentuk-bentuk yang bakal dia perlihatkan kepada kita gitu. Bukan tok ular kepala 7 saja, tidak, dia mempunyai banyak bentuk. Nah, dikabarkan kalian akan meninggal dunia. Nah, makanya konon masyarakat sekitar, bahkan kami masyarakat Lebong, itu sangat tabu atau sangat tidak diperbolehkan mengucapkan ular kepala 7 di lokasi sekitar Danau Tes gitu. Nah, makanya sampai sekarang itu dipercaya. Dan beberapa juga menurut cerita masyarakat sekitar benar. Ada yang menyebutkan dan bahkan melihat mereka meninggal dunia. Nah, bisa kalian percaya, bisa juga kalian tidak. Nah, Sanak Lebong TV, beginilah mitos-mitos atau kalimat atau kata-kata atau ucapan yang dianggap terlarang atau sakral di Indonesia. Apabila kalian ada kritik dan saran,
cukup tulis di kolom komentar, DM IG kita atau Messenger di Facebook Lebong TV. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini apabila kalian suka. Ya, channel Lebong TV, terus support Lebong TV untuk jadi TV media lokal yang ada di Kabupaten Lebong. Nah, sekian cerita dari gua Bahim. Gua pamit undur diri. Mystery is waiting. If you like more video like this, please click link below and please subscribe like here. Remember, mystery is waiting.